saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Panambah Hasibuan SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1402 Hakung, Kabupaten Padang Lawas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIS2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi Quran Surah At-Tin dan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita sama-sama dapat hadir dan sama-sama berbahagia di sini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita minta sama Allah agar dimudahkan dalam belajar. Jadi yang memimpin doa di kelas kita ini adalah Dappa Hasibuan. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam pemahaman ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Bapak absen dulu. Anak-anak Bapak, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seperti inilah untuk selanjutnya supaya pelajaran kita tidak tertinggal. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Diharapkan kepada anak-anak Bapak supaya berdiri. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, diharapkan kepada anak Bapak agar untuk semuanya. Anak-anak Bapak, masih ingatkah pelajaran kita minggu yang lalu? Masih, Pak? Ya, adakah kita belajar di rumah? Ada, Pak. Kalau ada, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak, itu pelajaran kita minggu yang lalu, kalau ada yang tahu tentang apa itu? Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota
bapak ingin bertanya. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Siapakah yang tinggal di rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar? Siapa? Iya. Iya, Ali bin Abi Thalib. Ya, kasih dulu Abdul sama kawan kita. Iya, satu lagi Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak ini. Di manakah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar bersembunyi sewaktu dikejar oleh kafir Quraisy? Di mana? Iya, di Gua Sur. Iya, tepuk tangan. Nah, anak-anak Bapak, pelajaran kita hari ini tentang Quran Surah At-Tin dan hukum bacaan memati atau tanwin. Jadi harapan Bapak setelah pembelajaran ini, harapan Bapak kepada anak-anak Bapak ini dapat membaca Surah At-Tin itu dengan tartil dan mempraktekkan hukum tajwid nun mati atau tanwin di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, anak-anak Bapak adakah membaca Al-Quran di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan membaca Al-Quran kita di rumah, kita semua dapat pahala. Semoga kita terus-menerus membaca Al-Quran di rumah. Anak-anak Bapak ada yang membaca surah At-Tin di rumah? Iya, Pak. Kalau tidak, nanti Bapak terangkan tentang surah At-Tin dan hukum tajwid yang nun mati dan tanwin di dalam Al-Quran, Quran surah At-Tin. Nah, Bapak harapkan anak-anak Bapak menyimak bacaan surah At-Tin ini, dengarkan baik-baik biar Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak Bapak, ada yang bisa membaca Quran surah At-Tin ini ke depan? Iya. Coba dulu ke depan Malimah. Baca dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Iya, kali dulu. Jadi siapa lagi yang bisa, Mang? Iya, silakan. Iya, silakan kepada anak kami TV. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun
Ya, silakan duduk. Kasih dulu tepuk tangan. Di antara anak-anak Bapak ada yang tidak bisa membaca surah At-Tin ini? Tidak ya, berarti sudah sama-sama bisa. Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, anak-anak Bapak, biar bacaan Quran surah At-Tin kita bagus dan bacaan Quran kita menjadi bermakna, kita harus memperhatikan hukum tajwid yang terkandung dalam surah At-Tin. Hukum nun mati atau tanwin yang ada dalam surah At-Tin ini, Bapak akan memutarkan video. Kalau anak-anak Bapak anggap penting, tolong dicatat dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Perhatikan anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum huruf atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. 1. Idgham harfi. 2. Idgham bil gunnah. 3. Idgham bila gunnah. 4. Ikhfa. 5. Ikhfa hakki. Satu, idgham. Idgham artinya keras. Dibaca idgham apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Contoh: alimun, hakimun, min khairin. Dua, idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah artinya memasukkan dengan menduk. Baca idgham bil gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contoh: amilatun nasibah. Tiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa mendengung. Dibaca idgham bila gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan
salah satu huruf lam dan ra. Contoh, wailul lil mutaffifin min rabbihim. 4. Iqlab. Iqlab artinya mengganti. Dibaca iqlab apabila ada huruf atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya, suara nun mati atau tanwin diganti dengan suara mim. Contoh, idzin ba'atsa min ba'dihim. 5. Ikhfa. Ikhfa artinya makna. Dibaca ikhfa apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Contoh, sofa sofa min syai'in. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya. Bapak terangkan di sini sedikit tentang pelajaran kita hari ini tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat dalam Al-Quran. Itu ada 5. Yang pertama itu ada ishar. Ishar itu ada artinya adalah jelas cara membacanya. Hurufnya ada 6. Yang pertama adalah ha, ho, ain, agin, baru ha, baru amsah. Contohnya dalam surat ini itu tanwin bertemu dengan huruf agin, ajarun ghairu mamnun. Baru yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 hurufnya. Waw, mim, nun, ya. Ya. Itu ada 6 hurufnya, contohnya adalah mayyaqulu. Baru yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini adalah hurufnya ada 2, yaitu lam ro. Contohnya dalam Al-Quran fawailul lil musallin. Baru min rabbihim. Baru yang keempat adalah iqlab. Iqlab hurufnya adalah 1 ba. Mimba itu adalah hukum, itu adalah huruf iqlab. Baru yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa ini hurufnya ada 15. Banyak contohnya dalam Al-Quran. Setiap huruf nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka cara membacanya samar-samar. Contohnya di situ baik min qabalikum. Contohnya adalah min qabalikum. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang pelajaran kita hari ini, hukum nun mati atau tanwin yang terdapat di dalam pelajaran kita ada 5. Sudah Bapak jelaskan satu persatu. Dan di sini Bapak buat kerja kelompok. Jadi Bapak lihat, kita buat saja 3 kelompok kerja kita hari ini. Yang pertama adalah susunlah potongan-potongan ayat surah At-Tin dengan baik dan benar. Baru nanti setelah kita susun, baru kita tandai atau kita garis bawahi hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat dalam surah At-Tin itu. Sebelum kita kerja kelompok, kita tepuk semangat dulu. Iya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak
seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita buat 3 kelompok. Kelompok pertama, ini alatnya, susun. Kelompok kedua, baru ini adalah kelompok ketiga. Mari kita kerjakan sama-sama kerjasama. Sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Nah, dan kalau sudah siap, yang mempresentasikan kelompok pertama adalah kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya. Memang Kami dari kelompok 1 ingin memprestasikan hasil kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Watin waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati
Cukup sekian presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah siap kelompok 1, Bapak panggilkan untuk membacakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 dengan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Maukah bacaan ini mati atau tanwin yang terdapat di surah ini ada 2. Ifa hakiki al-insan izhar sabab Hakiki. izhar hakiki falahum Ajrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, karena sudah siap kelompok 2 memperdengar kelompok, hanyalah untuk kelompok 3 memperdengar kelompok. Kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Hukum bacaan yang terdapat dalam surah At-Tin ada 2, yaitu ifa hakiki al-insan izhar hakiki yaitu ajrun ghair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah membuat tugas menyusun surah At-Tin dan mencari hukum bacaan dan mati atau tanwin yang terdapat dalam surah At-Tin. Semuanya sama-sama baik dan sama-sama bagus. Ada yang rapi, ada yang bagus. Jadi harapan Bapak ini ditingkatkan lagi, semoga kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Pak. Iya. Surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Iya, bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Hukum bacaan mati atau tanwin ada 2 macam. Iya, betul. Iya, Bapak kasih kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Di dalam surah At-Tin itu, surah At-Tin
terdapat terdiri atas 8 ayat. Jadi di situ huruf nun mati atau tanwin terdapat 2 contohnya di dalam ayat tersebut. Di mana itu Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana. Nun mati bertemu dengan huruf ihfa, maka hukum bacaannya adalah ihfa. Cara membacanya itu samar-samar. Insana. Baru yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ishar. Huruf ishar sama-sama kita ketahui ada tali 6. Ada 6, ha, ho, ain, ogin, ha, hamzah. Jadi huruf tanwin tadi ajarun, goiru. Jadi cara membacanya jelas. Ajarun goiru mamnun. Jadi itulah yang terdapat pada pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa membaca surah At-Tin ini dengan membaca dengan tartil dan memakai hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran supaya ilmu kita bertambah dan pahala kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Perasaan kita dalam pelajaran hari ini anak-anak? Senang. Anak-anak, bagaimana perasaan kita hari ini tentang pelajaran kita hari ini? Senang, Pak. Sudah paham pelajaran kita hari ini? Sudah, Pak. Iya. Kalau memang sudah paham, pelajaran kita berikutnya untuk minggu depan adalah tentang surah An-Nisa ayat 1. Tolong dibaca-baca bukunya di rumah dengan baik dan diulang-ulang. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.